Bab 2. Panji Darman melaksanakan perintah Nyai Ontosoro untuk mengawal Annelies ke Nederland. Ia mengabari Nyai Darminke melalui surat. Dalam suratnya, Darman menulis, banyak orang menunggu di pinggir jalan dekat pelabuhan untuk menunjukkan simpati pada Annelies. Saat kereta militer yang membawa Annelies muncul, beberapa wanita menyeka air mata dengan setangan atau ujung selendang. Bahkan beberapa orang melempari maresos dengan batu jalanan. Anak-anak ikut melempari menggunakan ketapel. Beberapa orang Madura memblokade jalan dan terlibat perkelahian dengan maresos. Perkelahian hanya berlangsung sebentar. Maresos dengan mudah mengendalikan keadaan. Annelies naik ke atas kapal bersama seorang juru rawat, lalu kapal pun mulai mengarungi lautan, bersama kutukan orang-orang Eropa sendiri atas kebiadaban pengadilan. Darman mendapat kabin di samping kabin Annelies. Namun sedari awal Annelies tidak pernah menempati kabinnya itu. Ia ditempatkan di ruang khusus di bawah pengawasan dokter kapal. Saat kapal memasuki pelabuhan Singapura, baru Annelies terlihat. Ia diajak ke dek oleh juru rawat yang ingin melihat pemandangan Singapura sementara Annelies telah kehilangan perhatian pada segala. Darman dapat mengetahui kabin yang ditempati Annelies karena diam-diam mengikutinya saat kembali ke kabin. Suatu hari, Darman mendapat panggilan dari kapten kapal. Kapten bertanya apakah ia kenal dengan Annelies dan Annelies mengenalnya. Kapten mengatakan bahwa Annelies tidak ingin makan dan minum, harus disuapi dan dipaksakan, seolah kehilangan semua kemauan. Darman diminta membujuk Annelies dan berkomunikasi agar keadaannya membaik. Darman dibawa ke kabin Annelies. Annelies terlihat kurus dan matanya redup. Ia hanya merespon satu kata, Minke. Itu pun hanya dengan membuka mata dan mengerjapkan kilat, lalu kembali padam. Setelah beberapa hari, Annelies masih tidak dapat diajak bicara ataupun turun dari ranjang. Lalu dalam surat bercap Amsterdam, Darman menulis, ketika Darman mengabari bahwa kapal telah sampai di Nederland, Annelies memegang tangannya dan berkata agar Darman menjadi sahabat bagi suaminya. Setelah pemeriksaan dokumen, Annelies dijemput oleh seorang wanita berpakaian serba hitam. Bukan walinya dari keluarga Melema, hanya seorang wanita dengan surat kuasa. Darman membuat kesepakatan berimbalan dengan wanita itu agar ia bisa terus mengikuti dan merawat Annelies. Walaupun sakit, Annelies tidak dibawa ke rumah sakit. Karena sesuai perjanjian antara wanita itu dengan Amelia Melema Hammers, Annelies akan dibawa ke rumah wanita itu. Rumah petani dari batu dan tanah beratap jerami. Darman memberi pesan pada Mevrouw Amelia bahwa Annelies sedang sakit. Jika tidak ada respon, maka Darman akan mendatanginya. Dalam surat bercap pos Huizen, Darman menulis, Darman telah mendatangi Mevrouw Amelia untuk menyampaikan protesnya. Namun Mevrouw Amelia tidak mempedulikan kondisi Annelies. Menengoknya sebagai wali pun tak sudi. Selang beberapa jam setelah surat itu datang telegram dari Darman yang bertuliskan mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya Mevrouw Annelies, Panji Darman. Setelah membaca itu, Nyai Ontosoro menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, meraung, melolong, lalu pergi ke kamarnya. Sedangkan Minke tergolek di atas meja, tak bertenaga seolah seseorang telah memenggal kepalanya. Tugas Panji Darman telah selesai, ia akan segera kembali ke Hindia.